Ya, kenapa ya? Halo, kapan mau jelasin tentang aku? Sekarang deh. Halo, dari kelompok 4. Di sini kita akan menjelaskan tentang fosfor di laut. Sampai closing ya. Halo Mariners. Jadi sebelum kita lanjut ke materi yang lebih lanjut, yuk kita kenalan dulu pada fosfor. Jadi fosfor itu apa sih? Jadi fosfor itu merupakan salah satu sumber cemaran kimia yang sebagian besar itu berasal dari limbah cucian dan juga deterjen. Jadi FYI aja ya, fosfor yang tinggi di suatu sungai itu akan mempengaruhi kualitas dari sungai. Lah, kira-kira Mariners tahu nggak ya kalau misalnya fosfor di perairan itu ada dua macam? Jadi ada fosfor anorganik dan juga organik. Kalau anorganik itu berasal dari deterjen, terus pupuk pertanian. Kalau misalnya organik itu berasal dari makanan dan juga buangan dari rumah tangga. Selanjutnya ada daur fosfor di laut. Bagaimana sih daur fosfor di laut itu? Jadi yang pertama, fosfor dijadikan nutrien oleh fitoplankton. Kemudian fitoplankton tersebut dimakan oleh organisme di laut mulai dari tingkat pertama sampai tingkat yang terakhir. Nah, setelah itu ketika organisme laut pada tingkat terakhir mati, maka fosfor yang ada di dalam organisme tersebut akan didekomposisi. Setelah itu fosfor tersebut akan mengendap dalam sedimen. Lama-kelamaan fosfor tersebut akan menyebar kembali di lautan. Fosfor sebagai nutrien bagi fitoplankton. Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004 itu udah sepakat loh guys, nilai baku mutu dari fosfor yang baik untuk biota itu 0,015 mg per liter. Selanjutnya, apa sih fungsi dari fosfor bagi fitoplankton? Yang pertama, fitoplankton tumbuh subur karena adanya unsur hara. Unsur hara tersebut mencukupi bagi fitoplankton, itu kan akan membuat terjadinya fitoplankton itu berlimpah karena unsur hara tersebut. Yang kedua, fosfor memiliki peran penting terhadap keberhasilan fotosintesis. Yang ketiga, fitoplankton adalah salah satu indikator kesuburan dari perairan. Beberapa jurnal yang aku baca sepakat bahwasannya fosfor itu mempengaruhi terhadap pelimpahan dari fitoplankton. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan produsen primer atau fitoplankton dengan keanekaragaman yang ada di laut. Seperti yang sudah kita tahu, fitoplankton bisa menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis, ya di mana hasil organik tersebut akan dimanfaatkan oleh biota-biota laut yang lain. Tapi selain fotosintesis, fitoplankton juga bisa memberikan atau menyalurkan energinya melalui secara langsung, yaitu melalui rantai makanan, di mana dalam proses ini ekosistem akan berjalan dengan semestinya, ya di mana fitoplankton tersebut akan dimakan oleh udang-udangan, ikan-ikanan, bahkan ikan besar seperti paus masih membutuhkan energi dari fitoplankton. Jadi fitoplankton bisa menyalurkan energinya secara langsung maupun tidak langsung. Ngerjain apa sih? Lanjutin dulu penjelasannya. Oh iya, aku bakal lanjutin fosfor sebagai faktor pembatas dalam pertumbuhan organisme laut. Maksudnya apa? Maksudnya fosfor sebagai faktor pembatas adalah ketika fosfor dalam kandungan yang tinggi berada pada suatu perairan, maka pertumbuhan organisme tersebut akan menjadi berlebihan. Sehingga hal tersebut dapat merusak ekosistem di dalamnya. Halo, di sini aku mau jelasin dampak fosfor yang berlebihan pada suatu perairan. Aktivitas manusia itu ada bermacam-macam dan punya kepentingannya masing-masing. Tapi secara nggak langsung tuh banyak aktivitas manusia yang dapat mencemari suatu perairan. Contohnya seperti pembuangan limbah industri, limbah ternak, dan limbah rumah tangga yang sembarangan ke suatu perairan. Nah, pembuangan limbah yang sembarangan itu bisa menyebabkan timbulnya fosfor yang berlebihan pada suatu perairan tersebut. Dampak yang ditimbulkannya itu ada banyak juga. Seperti yang pertama yaitu tumbuhnya fitoplankton dan alga yang banyak di suatu perairan tersebut. Yang kedua, bisa merusak ekosistem di perairan tersebut yang berujung pada kematian. Lalu
fosfor yang berlebihan tersebut bisa menimbulkan busa putih yang menghalangi cahaya masuk dan oksigen. Lalu yang terakhir yaitu bisa merusak rantai makanan pada perairan tersebut. Halo fosfor, udah aku bahas loh. Doain ya, semoga nilai kompuku bagus.